Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sindirunusio, dan tentunya Pak Desi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita saksikan atau kita lihat bahwa ada seseorang pemuda yang begitu sangat cerdas sekali mengcounter atau mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Deddy Siregar itu tidak benar. Kalau Ibu Megawati mengasih semua jabatan wali kota, gubernur sampai presiden adalah diberikan oleh Megawati. Namun demikian, kata pemuda itu bahwa jabatan itu diberikan oleh rakyat, karena yang memilih adalah rakyat. Oke, kita saksikan saja videonya sama-sama. Yuk. Silakan kalian, masa orang yang kasih semuanya itu terus dibilang jahat? Jika Anda menganggap Jokowi jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, mantunya, anaknya jadi wali kota itu hanya sekedar pemberian, sepertinya Anda yang gila itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada 2 sudut pandang yang bisa menggambarkan pernyataan Anda itu. Yang pertama, Anda sedang mengkerdilkan masyarakat. Anda sedang mengkerdilkan peran masyarakat dalam menentukan pilihannya. Seakan-akan masyarakat tidak ada gunanya di dalam proses Jokowi jadi wali kota 2 kali, Jokowi jadi gubernur, Jokowi jadi presiden 2 kali. Bahkan jangan hanya masyarakat. Relawan-relawan itu kemudian Anda anggap tidak berguna karena faktanya hanya sekedar Ibu Mega dan PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menganggap seperti itu, ya kan? Berarti Anda sedang berbicara tentang kemunafikan politik dan mempertontonkan itu ke ruang publik. Kenapa? Faktanya begini ya, seandainya Jokowi dikasih untuk periode pertama jadi wali kota Solo, kalah. Lalu kemudian dikasih lagi periode kedua, kalah. Apakah akan mungkin PDIP memberikan kesempatan Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta? Jokowi menjadi calon presiden 2 kali. Apakah mungkin? Tidak. Artinya apa? Ada popularitas Presiden Jokowi yang menjadi catatan bagi pada PDIP. Itu masalahnya teman-teman yang harus pahami. Jadi artinya apa? Jadi artinya justru popularitas Presiden Jokowi itulah yang menjadi catatan bagi PDIP, yang menjadi jalan bagi PDIP untuk ikut menaikkan suara partainya. Jadi jangan bicara soal dikasih. Sepertinya Anda yang sedang dikasih sesuatu itu oleh PDIP. Perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini kenapa logikanya jadi dibalik-balik, Bung Adian. Justru karena kepentingannya untuk segelintir orang, bahkan 1 orang lah, maka mekanisme perubahannya ditempuh melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau yang Anda maksud menunggu perubahannya itu berlaku untuk siapa-siapa, Anda sebagai DPR yang harus merevisi undang-undang itu, jika memang tujuannya adalah untuk publik secara menyeluruh. Justru karena hanya menyangkut kepentingan 1 orang sajalah maka mekanisme pengujian undang-undang itu yang dilakukan. Lalu kenapa Anda menganggap seolah-olah ketika 2019 tidak bermasalah, sehingga 2024 nggak boleh bermasalah? Salah dong cara berpikirnya. Anda bicara tentang undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, itu kan sedang berbicara tentang kepentingan yang terdesak, kepentingan yang terganggu. Apakah lalu Anda pikir bahwa seharusnya undang-undang itu diuji 1 tahun setelah diundangkan? Salah dong cara berpikirnya, Bung. Bahwa banyak undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu diuji dan benar-benar dibatalkan pasalnya, padahal undang-undang itu sudah berlaku berbelasan tahun. Ada. Ketika Mahkamah Konstitusi memuat makna baru misalnya terhadap pasal di dalam undang-undang yang sudah berlaku bertahun-tahun, hanya karena ada pihak yang merasa terganggu kepentingannya dari redaksi yang dia uji. Lalu salahnya di mana? Maka salahnya hari ini bagi Anda sebagai politisi hanya karena itu diperuntukkan bagi anak Jokowi. Lalu apakah pendapat Anda akan sama, Bung, ketika misalnya saya sebagai masyarakat awam mengajukan uji materi ini untuk diri saya sendiri? Apakah Anda akan berpendapat seperti itu? Tentu tidak. Karena seharusnya Anda paham, memang untuk menguji undang-undang itu adalah mekanisme kepentingan perorangan. Sekelompok orang, tergantung dengan sebagai siapa dia subjek untuk mengajukan pengujian undang-undang itu. Kalau undang-undang itu diubah untuk publik, Anda yang harus mengubahnya, bukan MK. Kira-kira begitu.